Halo Sobat Sepeda Jelata, apa kabar? Kali ini kita akan membahas sebuah legenda yang mungkin pernah menjadi bagian dari masa kecil Anda. Ya, sepeda federal. Bagi generasi 80-an dan 90-an, federal bukan sekedar sepeda. Ia adalah simbol kebanggaan, prestise, dan kemandirian industri Indonesia. Bahkan ada anggapan bahwa jika Anda belum punya sepeda federal, berarti Anda belum punya sepeda. Tapi tahukah Anda, di balik kesuksesan federal, ada cerita menarik tentang krisis moneter, ekspor, inovasi, dan tantangan yang menghadang. Dari inisiatif Presiden Soeharto hingga kejayaan dan keruntuhannya, mari kita telusuri sejarah panjang sepeda federal. Siap untuk nostalgia? Yuk simak sampai habis. Awal mula inisiatif Soeharto tahun 1971. Cerita ini bermula pada tahun 1971 ketika William Suryajaya, pendiri grup Astra, dipanggil oleh Presiden Soeharto. Soeharto meminta William untuk membantu rakyat kecil, terutama petani, dengan menyediakan sepeda secara kredit. Tujuannya sederhana, agar petani tidak perlu berjalan kaki ke sawah dan ladang. Saudara lihat tidak, di kampung-kampung, petani kalau ke sawah jalan kaki, memikul hasil panen. Saudara tolong cari sepeda, dikreditkan kepada petani, kata Soeharto kepada William, seperti diceritakan dalam biografi Man of Honor karya Teguh Sri Pambuti dan Harmanto Edi Jatmiko. William pun menugaskan Teddy Thohir dan Teddy Rahmat untuk mencari sepeda dari Jepang, India, atau negara lain. Melalui Martani, seorang keturunan India di Pasar Baru, Jakarta, mereka menemukan pabrik sepeda murah di India yang kelak menjadi Bajaj Auto. Astra mengimpor sepeda dari pabrik ini, tetapi sayangnya sepeda itu kurang laku di pasar. William pun merugi. Gagalnya sepeda turangga tahun 1974. Pada tahun 1974, Soeharto meresmikan pabrik sepeda milik Induk Koperasi Pegawai Negeri atau IKPN di Batu Ceper, Tangerang. Pabrik ini memproduksi sepeda merek turangga dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat transportasi sederhana. Sepeda itu akan memenuhi kebutuhan rakyat kecil, termasuk pegawai negeri golongan rendah di daerah-daerah. Sepeda itu sangat berguna, tulis Anhar Gonggong dalam RP Suroso, dokumen-dokumen terbatas tentang dirinya. Namun, sepeda turangga hanya bertahan 6 tahun sebelum akhirnya merugi dan berhenti berproduksi. Kembalinya Astra ke bisnis sepeda tahun 1983. Gagal di tahun 1971, Astra kembali melirik bisnis sepeda pada tahun 1983, tepat ketika pemerintah melakukan devaluasi nilai rupiah. Saat itu, dunia usaha sedang tertatih-tatih akibat devaluasi tahun 1978 dan 1983. William meminta Budi Setia Dharma, Presiden Direktur PT Federal Motor atau sekarang disebut PT Astra Honda Motor, untuk tidak memberhentikan karyawan. Budi pun memutar otak. Dia melihat peluang ketika mengunjungi pameran sepeda di Inggris. Wah, gila juga ya. Kok bisa sampai begini sepeda di Eropa? Padahal bikinnya gampang sekali. Tidak ada apa-apanya dibandingkan bikin motor, kata Budi. Dia pun memutuskan untuk memproduksi sepeda merek Federal. PT Federal Motor mendirikan PT Federal Cycle Mustika atau FCM untuk memproduksi sepeda Federal. Masa kejayaan sepeda Federal. Awalnya, memasarkan sepeda Federal tidak mudah. Pedagang sepeda di Sawah Besar Jakarta enggan menjualnya. Namun Budi tidak menyerah. Dia meminta Hermawan, Direktur Pemasaran Honda, untuk menjual sepeda Federal melalui agen sepeda motor. Tim pemasaran juga gigih mengadakan acara-acara bersepeda seperti sepeda gembira,
Hasilnya, sepeda federal pun booming. Begitu booming, kerjaan saya cuma dipanggil ke kantor polisi terus karena sepeda federal banyak dipalsukan oleh para pedagang sepeda. Sepeda federal paling laku waktu itu, kata Budi. Tak hanya di dalam negeri, federal juga menembus pasar Eropa. Pada tahun 1987, ekspor sepeda federal mencapai 7.028 unit dan meningkat menjadi 26.656 unit pada tahun 1988. Ini adalah pencapaian besar bagi industri sepeda Indonesia. Inovasi dan kualitas tinggi. Federal dikenal dengan kualitasnya yang tinggi, terutama dalam proses pengelasan dan pengecatan. FCM menggunakan teknik las argon TIG yang lebih kuat dari pengelasan motor dan dikerjakan secara handmade. Sementara itu, proses pengecatan dilakukan melalui 4-5 tahap, yaitu cat dasar, cat tambahan, cat utama, dekal, dan coating. Proses ini murni didesain dan dikerjakan oleh FCM menggunakan spray gun khusus untuk menciptakan warna dan corak unik. FCM juga memproduksi sepeda merek Kuwahara seperti seri M4.5, M4.0, dan M3.5. Beberapa seri ini khusus diproduksi untuk pameran internasional seperti Taipei Cycle Show di Taiwan dan Tokyo Cycle Show di Jepang. Pesaing dan dominasi pasar. Di pasar Indonesia, Federal bersaing dengan merek-merek seperti Inserasena, Polygon, dan YM Cycle. Namun, Federal memilih niche pasar yang berbeda dengan fokus pada sepeda MTB. Bahkan, sepeda MTB sering disebut sebagai Federal oleh masyarakat, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh merek ini. Sanksi dumping dan keruntuhan tahun 1994 sampai 1996. Namun kejayaan Federal tidak bertahan lama. Pada awal tahun 1994, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE memberlakukan sanksi dumping terhadap sepeda Indonesia. Mereka menuduh produsen sepeda Indonesia, termasuk Federal, menjual barang ekspor lebih murah daripada di dalam negeri. Alasannya, import parts sepeda mendapat fasilitas bebas bea masuk untuk ekspor. Akibatnya sepeda Indonesia yang sebelumnya bebas pajak dan bea masuk, kini terkena bea masuk sebesar 11,7% dan denda 28,4%. Penjualan sepeda ke Eropa pun menukik tajam. Sayangnya, meski isu dumping dicabut oleh MEE pada tahun 2004, FCM sudah menghentikan produksi sejak tahun 1996 dan bubar setahun kemudian. Bisnis Astra pun beralih ke pabrik perakitan motor karena konsep pabrik sepeda Federal mirip dengan pabrik motor yang menggunakan ban berjalan. Warisan sepeda Federal. Meskipun sudah tidak diproduksi lagi, Federal tetap hidup dalam kenangan. Banyak penggemar setia yang menyebut diri mereka Federalis. Sepeda Federal klasik ini menjadi barang koleksi yang dicari oleh para pecinta sepeda vintage. Harganya pun tidak murah karena semakin langka dan diminati. Federal mengajarkan kita tentang pentingnya inovasi, kualitas, dan kemandirian. Ia adalah bukti bahwa produk Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Dan meskipun roda waktu terus berputar, sejarah Federal akan selalu menjadi bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Dan itulah Sobat Sepeda Jerata, sejarah panjang sepeda Federal dari inisiatif Presiden Soeharto hingga menjadi legenda yang dikenang hingga hari ini. Federal bukan hanya sepeda, ia adalah bukti bahwa produk Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya inovasi, kualitas, dan kemandirian. Nah, kalau Anda punya kenangan tentang sepeda Federal, atau mungkin masih menyimpan sepeda Federal klasik, jangan lupa bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Setiap like, komen, dan subscribe dari kalian adalah semangat buat kami untuk terus berkarya. Sampai jumpa di video berikutnya.
tetap semangat dan tetap bersepeda.